Selanjutnya, saya akan membacakan susunan acara pada hari ini. Yang pertama adalah pembukaan, yang kedua adalah menyanyikan lagu Indonesia Raya, yang ketiga adalah sambutan-sambutan, yang keempat adalah pembacaan teknis orasi, yang kelima orasi terbuka calon ketua Himpunan Mahasiswa Pendidikan Ekonomi tahun 2022 dan tanya jawab, yang keenam adalah dokumentasi, dan yang ketujuh adalah penutup. Untuk menghemat waktu, marilah kita buka acara pada hari ini dengan bacaan basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Acara yang kedua adalah menyanyikan lagu Indonesia Raya. Kepada para hadirin dimohon untuk menghidupkan kamera dan sikap sempurna. Dan kepada panitia yang bertugas dimohon untuk mempersiapkan diri. Baik, acara yang ketiga adalah sambutan-sambutan. Sambutan yang pertama adalah sambutan dari Ketua Panitia Pemira Musang 2021 kepada Mas Adinova. Waktu dan layar kami persilahkan. Baik, terima kasih waktunya MC. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Yang saya hormati Kepala Prodi Pendidikan Ekonomi, Bapak Jaryono, MSI. Selamat malam, Pak. Yang terhormat Presbem FEB Unsud, Mas Putra Galih Rahmawan. Yang terhormat Ketua HMPE 2021, Mbak Intan Yukirianda. Yang terhormat kakak-kakak DPO, yang terhormat kakak-kakak KPA, yang terhormat juga panitia Pemira Musang HMPE 2021, serta teman-teman, seluruh teman-teman pendidikan ekonomi yang hadir pada malam hari ini. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada malam hari ini kita masih diberikan rahmat hidayahnya sehingga kita dapat menghadiri acara orasi pada malam hari ini. Tak lupa sholawat serta salam juga kita panjatkan kepada baginda Nabi besar Muhammad yang senantiasa mudah-mudahan juga melimpahkan syafaatnya nanti hingga akhir zaman ya kepada kita semua. Alhamdulillah teman-teman memasuki rangkaian orasi yang mana nantinya di orasi ini kita akan menyaksikan mungkin dari calon ketua HMPE 2022 akan memaparkan dari visi misinya
ya nantinya ini visi misinya ini akan dibawa nih ke periode selanjutnya gitu ya. Maka mungkin saya berpesan ya kepada teman-teman semua bisa memperhatikan jalannya acara ini. Mungkin dari visi misinya bisa yang dipaparkan nanti ini kan akan menjadikan di HMP 2002 nanti ya sebagai apa gitu ya. Dan juga terima kasih kepada teman-teman panitia yang sudah menyelenggarakan rangkaian orasi ini. Ya, mudah-mudahan rangkaian-rangkaian ke depannya itu berjalan lancar dan nanti ya pada hari ini orasinya itu berjalan dengan lancar sesuai dengan yang direncanakan. Mungkin itu aja sambutan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Selamat, mungkin ya teman-teman bisa memperhatikan dengan sesama. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Mas Adi Nova atas sambutannya. Sambutan yang kedua adalah sambutan dari Ketua Himpunan Mahasiswa Pendidikan Ekonomi tahun 2021. Kepada Mbak Intan Yukirianda, waktu dan layar kami persilakan. Ya, sebelumnya terima kasih kepada MC. Apakah suara saya terdengar? Terdengar, Mbak. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang untuk kita semua, salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat Bapak Jaryono MSIE selaku Kaprodi Pendidikan Ekonomi dan Pembinaan HMPE, yang terhormat Mas Putra Gali Ramadan selaku Presiden BEM FEB Unsur tahun 2021, yang terhormat teman-teman DPO dan yang saya hormati para tamu undangan dari UKM dan HIMEK KMWB yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Yang terhormat Mas Adi selaku Ketua Pemira HMPE FEB tahun 2020. Puja Allah Subhanahu wa Ta'ala rahmat serta hidayahnya sehingga pada sehat dalam salah satu rangkaian kegiatan Pemira Musang HMPE yaitu orasi calon ketua umum HMPE FEB Unsur tahun 2021. Orasi terbuka calon ketua umum ini merupakan salah satu dari rangkaian kegiatan pemilihan raya atau pemira, di mana sebelumnya calon ketua ini sudah melewati beberapa tahapan mulai dari pendaftaran, pengumpulan berkas, verifikasi berkas, dan kemudian masuklah ke tahap orasi terbuka ini. Nah, dalam kegiatan malam hari ini, calon ketua terkait visi dan misi yang akan dijalankan atau akan diusung di periode HMPE tahun depan atau tahun 2022. Dalam orasi ini, calon ketua umum nantinya akan menggambarkan secara singkat dan gamblang bagaimana sih cara beliau memimpin HMPE ke depannya gitu. Dan visi misi yang akan dipaparkan secara pada malam hari ini, bahkan melalui orasi ini warga pendidikan ekonomi memiliki kesempatan untuk bertanya secara langsung atau berkomunikasi secara langsung terhadap calon ketua umum terkait visi misi yang akan dibawanya nanti. Nah, sama seperti Mas Adi tadi, pesan untuk semua teman-teman mungkin nanti bisa disimak dan barangkali ada yang ingin ditanyakan, ditanyakan aja gitu ke calon ketua umumnya. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih banyak dan apresiasi kepada teman-teman panitia yang sudah memfasilitasi semua rangkaian kegiatan Pemira dari awal hingga malam hari ini. Cukup sekian dari saya. Apabila terdapat kesalahan dalam penyampaian, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Mbak Intan Yuki atas sambutannya. Sambutan yang ketiga adalah sambutan dari Presiden BEM Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jenderal Sudirman tahun 2021. Kepada Mas Putra Gali Rahmawan, waktu dan layar kami persilahkan. Oke, terima kasih atas kesempatannya Mbak MC. Pertama-tama, yang saya hormati selaku pembina HMPE Bapak Jaryono. Saya hormati juga Ketua HMPE Mbak Intan Yukirianda. Saya hormati juga anggota, seluruh pengurus dan seluruh anggota HMPE dan seluruh mahasiswa Fakultas Tamu Undangan Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis.
Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih atas diberikannya waktu untuk sambutan pada malam hari ini pada acara orasi calon ketua Himpunan Mahasiswa Pendidikan Ekonomi. Semoga dengan adanya kegiatan ini bisa mematangkan para anggota HMPE dalam memilih calon ketuanya buat pemimpin yang diharapkan oleh teman-teman HMPE bisa terwujud dan cita-cita HMPE akan tercapai buat kepemimpinan di tahun depan. Mungkin cukup sambutan dari saya. Mohon maaf. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke MC. Baik, terima kasih Mas Putra atas sambutannya. Sambutan yang terakhir adalah sambutan dari Pertama-tama saya ucapkan terima kasih pada pembawa acara. Yang saya hormati Saudara Presiden BEM Fakultas Ekonomi dan Bisnis UNSUD, Mas Putra Galih. Ini yang benar Rahmawan atau Ramadan ya? Kalau tadi Intan bilangnya Ramadan gitu. Rahmawan ya, Mas? Iya, Pak Rahmawan. Iya. Dan juga yang saya hormati pula Saudara Intan Yuki selaku mahasiswa pendidikan ekonomi ya, atau HMPE dalam hal ini yang periode sekarang yang nanti akan digantikan dalam acara ini nantinya. Lalu yang saya hormati juga Saudara Adi selaku panitia pemira, juga Saudara Andi Nova selaku panitia dalam acara orasi saat ini. Kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita berbagai kenikmatan, termasuk juga nikmat sehat, sehingga pada malam hari ini kita bisa bertemu dalam acara orasi sebagai calon ketua Himpunan Mahasiswa Pendidikan Ekonomi. Salawat serta salam semoga tercurah kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW, para ahlinya, para keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, tabi'id, dan para pengikutnya termasuk kita insya Allah. Sehingga yang kita harapkan adalah kita mendapatkan syafaatnya di hari akhir nanti. Pertama-tama dalam acara ini nanti akan menyampaikan visi misi. Ada berapa calon, Mbak? Iya, Bapak. Satu, Bapak. Calon ketuanya satu? Iya, betul. Wah, calon tunggal ya berarti ya. Baiklah, kalau calon ketuanya satu, berarti nanti mungkin musuh kota kosong ya berarti. Ya, ini apa sudah dipilih ataupun nanti bagi para calon pemilih ya nanti ketika melakukan pemilihan nanti perhatikan kalau calonnya hanya satu ya berarti satu-satunya ya, tapi sebaiknya sih seharusnya gitu ya memiliki kemampuan paling tidak itu kemampuan komunikasi, karena apa seorang pemimpin termasuk juga pemimpin himpunan mahasiswa itu harus memiliki apa kemampuan komunikasi. Jadi bisa kejujuran itu penting juga. Ya nanti siapapun yang akan terpilih itu kejujuran itu merupakan hal yang harus dijunjung tinggi gitu ya. Dan juga sebagai ketua organisasi atau pimpinan organisasi itu harus pandai mengambil keputusan ya, karena kalau misalkan sebagai seorang pemimpin itu peragu gitu ya, itu nanti akan akan dibully oleh bawahannya gitu ya. Jadi nanti siapapun yang jadi hendaknya
pandai mengambil keputusan. Terus juga inovatif, ya inovatif karena apa? Karena makin kesini kan makin kompleks, makin rumit gitu ya kehidupan yang dihadapi, juga persaingan makin ketat gitu ya. Jadi kita harus selalu melakukan inovasi. Ya, tentunya tanggung jawab dan motivasi itu merupakan bagian dari kemampuan leadership seperti itu. Nah, itu mungkin pesan dari saya. Semoga acara penyampaian visi misi atau orasi ini akan berjalan lancar sampai akhir dan menghasilkan apa yang seperti diinginkan semula. Demikian, mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan, dan kalau ada kekurangannya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waktu saya kembalikan kepada pembawa acara. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Warjayono. Mohon maaf Pak Jaryono atas sambutannya. Acara selanjutnya adalah pembacaan teknis orasi. Kepada panitia yang bertugas, waktu dan layak kami dan dipandu oleh moderator. 2. Dilarang melakukan provokasi yang menghambat jalannya orasi. 3. Calon ketua umum diberikan waktu untuk menyampaikan visi dan misi maksimal 15 menit. 4. Sesi orasi dibagi menjadi 2. Pertama, debat terbuka dari panelis 3 orang dan dilanjutkan debat terbuka dengan umum. 5. Debat terbuka dengan umum dibagi 2 termin dan setiap termin diisi oleh 2 orang penanya. 6. Selama orasi berlangsung, calon ketua umum HMPE wajib menggunakan pakaian sesuai ketentuan yang diberikan panitia. 7. Moderator berhak memberhentikan pemaparan calon ketua umum setelah waktu habis. 8. Calon ketua umum HMPE diperbolehkan membawa catatan atau alat tulis yang diperlukan. 9. Dilarang keras berkomentar yang bersifat memfitnah maupun ancaman kekerasan, hujatan, provokasi, sara yang berpotensi menimbulkan kegaduhan lainnya. 10. Selama orasi berlangsung, calon ketua umum HMPE diwajibkan untuk berpartisipasi aktif, memperkenalkan profil dan misi-misi dengan melakukan berbagai bentuk kegiatan seperti berorasi, bercakap-cakap dengan publik, dan atau kegiatan lain yang tidak. Baik, terima kasih. Acara yang keempat adalah acara inti, yaitu orasi terbuka calon ketua Himpunan Mahasiswa Pendidikan Ekonomi periode 2022. Kepada Mbak Diah Ayu Putri selaku MC2, waktu dan layar dipersilakan. Baik, saya ucapkan terima kasih kepada rekan saya Sekar atas kesempatannya. Untuk selanjutnya adalah pembacaan CV dan usai dari calon ketua HMPE 2022. Baik, kurikulum vitae Muhammad Rizal Anggoro. Data diri, nama lengkap Muhammad Rizal Anggoro, tempat tanggal lahir Banten 23 Juli 2001, agama Islam, alamat Dharma Pradenan RT 07 RW 08, Kecamatan Aji Barang, Kabupaten Banyumas. Hobi, sepak bola dan futsal. Moto, waktumu terbatas, jangan habiskan dengan mengurusi hidup orang lain. Pendidikan Universitas Jenderal Sudirman, pengalaman staf divisi Humas LCCE, HMPE FEB Unsud,
staf divisi acara SPIT HMPE FEB Unsut, staf divisi acara Pemira Musang HMPE FEB Unsut, ketua SPIT HMPE FEB Unsut, staf Departemen PSDM dan Kaderisasi HMPE FEB Unsut, license officer PKK MB FEB Unsut, magang internship ekspor PT Nusa Berdaya Laba Ekspor Impor, magang BM Unsut, magang BM FEB. Scroll ke atas lagi. Untuk teman-teman, jika ada pertanyaan bisa menghubungi nomor 0813 mr.anggoro.com. Selanjutnya untuk pembacaan esai. Berikut adalah esai dari calon ketua HMPE 2022. Bisa dilihat bareng ya teman-teman. Untuk esai ditampilkan di layar. Cukup ya teman-teman. Kemudian untuk selanjutnya orasi dari calon ketua dimulai dengan sesi penyampaian visi dan misi calon ketua HMPE periode 2022. Saya persilahkan untuk Mas Rizal menyampaikan visi dan misinya. Untuk waktunya 15 menit dimulai sejak Mas Rizal berbicara. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat malam semuanya. Yang saya hormati Bapak Caryono selaku Ketua Program Studi Pendidikan Ekonomi. Yang saya hormati Ketua Himpunan Mahasiswa Pendidikan Ekonomi Mbak Intan Yufi Rianda. Yang saya hormati Presiden Badan Eksekutif Mahasiswa FEB Unsut, Mas Putra Galih. Yang saya hormati seluruh tamu undangan termasuk ketua-kedua himpunan mahasiswa FEB Unsut, yang mohon maaf tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Dan tak lupa ketua pemira beserta seluruh panitia pemira yang saya banggakan. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Rizal Anggoro dari Pendidikan Ekonomi 2019. Izinkanlah saya menyampaikan sedikit secara singkat terkait visi misi yang saya bawakan bakal saya dalam pencalonan bakal Ketua Umum Himpunan Mahasiswa Pendidikan Ekonomi. Ya mungkin bisa di next slide, Mbak. Ya sampai di sini masih terdengar ya kata saya, Mbak. Ya, saya lanjutkan. Ya, visi saya jika nantinya terpilih menjadi ketua umum untuk mengarungi periode selanjutnya yaitu
mewujudkan Himpunan Mahasiswa Pendidikan Ekonomi FEB Unsud sebagai organisasi yang sinergis, profesional, inovatif, dan partisipatif sehingga mampu mendorong peningkatan kreativitas dan prestasi mahasiswa pendidikan ekonomi. Ya, saya mempunyai harapan agar nantinya pengurus yang berada dalam tubuh Himpunan Mahasiswa Pendidikan Ekonomi dapat menjadi contoh yang partisipan, yang bersinergis tentunya, serta profesional dan inovatif. Sinergis di sini maksudnya adalah dalam proses berinteraksi antar sesama pengurus maupun dengan anggota menciptakan atau menghasilkan suatu bentuk keharmonisan sehingga bisa menghasilkan suatu tujuan yang optimum. Di sisi lain, menciptakan sebuah kepercayaan, komunikasi yang efektif, feedback yang cepat, dan kreativitas. Sementara profesional di sini adalah menjalankan roda organisasi dengan semestinya tanpa membawa kepentingan dari manapun. Gitu. Bisa di slide ke yang selanjutnya, Mbak. Oke. Ya, jadi bekal saya atau misi saya yang kedua, yang selanjutnya itu ada 3 misi. Yang pertama, mewujudkan tata kelola organisasi yang solid, aktif, dan menyenangkan. Karena bagaimanapun semua hal itu berawal dari dalam. Maka dari itu membangun lingkungan internal organisasi yang baik adalah langkah awal saya dalam menjalankan ronda organisasi. Menguatkan jaringan dan ikatan kerjasama yang baik dengan semua unsur internal maupun eksternal Himpunan Mahasiswa Pendidikan Ekonomi. Terjalinnya jaringan dan ikatan kerjasama yang baik atau kuat yang tentunya akan berdampak baik dalam sebuah proses organisasi, entah dalam hal menjalankan program maupun dalam hal bersosial. Karena bagaimanapun, Himpunan Mahasiswa Pendidikan Ekonomi tidak bisa berdiri sendiri tanpa adanya kerjasama dari berbagai pihak. Maka dari itu, ikatan kerjasama yang sebelumnya sudah kuat akan kami jaga dan perkuat pada periode selanjutnya. Sampai di sini masih terdengar ya, Mbak? Aman, Mas, masih terdengar. Oke, saya lanjutkan. Dan yang terakhir, misi saya yang ketiga yaitu meningkatkan pelayanan mahasiswa pendidikan ekonomi yang aspiratif, solutif, dan tepat, sehingga mampu memfasilitasi kebutuhan mahasiswa pendidikan ekonomi. Bagaimanapun HMPE ini diciptakan dan masih ada sampai saat ini adalah karena fungsinya yang sangat penting bagi mahasiswa pendidikan ekonomi. Selain sebagai wadah atau sarana mahasiswa pendidikan ekonomi, Himpunan Mahasiswa Pendidikan Ekonomi juga berfungsi sebagai tempat untuk menampung segala aspirasi maupun hal yang lainnya seperti bakat, minat, dan yang lain. Maka dari itu pelayanan yang diberikan harus maksimal. Seperti itu. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan terkait visi maupun misi yang saya bawakan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Baik, terima kasih saya ucapkan kepada Mas Rizal atas penyampaian visi dan misinya. Untuk para hadirin, selanjutnya adalah sesi debat terbuka yang dibagi menjadi 2 sesi, yaitu sesi pertama akan diisi oleh 2 orang panelis yang bertanya. Untuk panelis pertama yaitu Mbak Intan Yukirianda, dipersilahkan. Ya, apakah suara saya terdengar? Terdengar, Mbak. Ya, mohon maaf teman-teman, saya tidak bisa on cam karena tiba-tiba kamera laptopnya tidak berfungsi. Kan sudah dijelaskan gitu ya oleh Rizal terkait visinya gitu, yaitu mewujudkan HMPE FEB Unsud sebagai organisasi yang sinergis, profesional
profesional, inovatif, dan partisipatif, sehingga mampu mendorong peningkatan kreativitas dan prestasi mahasiswa pendidikan dan ekonomi. Nah, sebenarnya di sini kan ada dua ya, menurut saya itu ada dua yang poin pentingnya itu, yang pertama ada mewujudkan HMPF FEB Unsud sebagai organisasi yang sinergis, profesional, inovatif, dan partisipatif, dan yang kedua itu ada mampu mendorong peningkatan kreativitas dan prestasi mahasiswa pendidikan dan ekonomi. Nah, sebenarnya menurut Rizal sendiri, apa sih korelasinya gitu? Apa sih hubungannya antara tadi mewujudkan yang poin pertama ya, mewujudkan HMPF FEB Unsud sampai dengan tadi yang partisipatif, kemudian hubungannya apa gitu dengan peningkatan kreativitas dan prestasi mahasiswa pendidikan dan ekonomi? Itu menurut Mas Rizal sendiri, apakah keduanya ini berhubungan, dan jika berhubungan, hubungannya seperti apa gitu? Bagaimana bisa sih mewujudkan HMPF FEB Unsud sebagai, jika HMP-nya itu organisasi yang sinergis, profesional, inovatif, dan partisipatif? Sampai sini bisa ditangkap nggak? Iya, bisa, Mbak. Ya, itu sih dari saya. Baik. Terima kasih kepada Mbak Intan Yuki atas pertanyaannya. Silahkan kepada Mas Rizal untuk langsung menanggapi pertanyaan panelis. Diberi waktu 10 menit. Di sinergis, profesional, partisipatif, dan partisipatif, seperti itu. Jadi yang saya harapkan setelah sifat tersebut terbentuk dalam internal himpunan mahasiswa pendidikan ekonomi, akan merangkul atau mendorong terkait peningkatan kreativitas dan prestasi mahasiswa pendidikan ekonomi. Terus kemudian terkait profesional tadi, yang dimaksud adalah menjalankan organisasi dengan semestinya tanpa membawa kepentingan dari manapun. Kemudian hal yang mendasari hal tersebut adalah ketika nantinya menjalankan roda organisasi, maka kepentingan apapun yang berada di luar tidak bisa masuk ke dalam lingkup himpunan mahasiswa pendidikan ekonomi. Sampai di sini, apakah suara saya terdengar? Terdengar, Mas. Ya, jadi yang intinya adalah pengurus organisasi himpunan mahasiswa pendidikan ekonomi dapat menjadi contoh yang nantinya dapat mencontohkan atau mampu mendorong peningkatan kreativitas dan prestasi mahasiswa pendidikan ekonomi dengan membantu atau memfasilitasi mahasiswa pendidikan ekonomi terkait pelayanan yang nantinya kami layani dengan baik, seperti itu. Ya, mungkin itu. Mohon maaf apabila ada kesalahan maupun tutur kata yang salah. Terima kasih. Baik, bagaimana Mbak Yuki? Apakah jawabannya pertanyaannya sudah terjawab dengan jelas oleh Mas Rizal? Ya, sudah. Tapi ada pertanyaan lanjutan, boleh tidak? Iya, silakan, Mbak. Ya, jadi divisi ini sebenarnya fokus tujuannya itu kemana gitu? Ke internal pengurus atau ke anggota HMPE gitu? Udah itu sih. Baik, saya ulang lagi pertanyaannya, yaitu fokus tujuannya itu ke internal, pengurus, atau bagaimana, Mas Rizal? Bisa langsung dijawab.
Ya, terima kasih. Fokusnya itu ada dua terkait internal pengurus maupun dengan anggota. Jadi hal yang pertama yang saya lakukan yaitu dari internal terlebih dahulu. Karena menurut saya bagaimanapun semua itu berawal dari dalam. Jadi ketika lingkungan internalnya sudah baik, maka yang perlu diperbaiki kemudian adalah anggotanya seperti itu. Jadi dimulai dari dalam terlebih dahulu. Fokusnya ada dua, yang tadi internal organisasi yaitu pengurus dan eksternal organisasi yaitu anggota. Iya. Baik, bagaimana Mas Rizal? Apakah ada yang ingin ditambahkan lagi, Mas Rizal? Iya, saya rasa cukup. Baik, terima kasih. Bagaimana dengan Mbak Intan Yuki atas jawaban dari Mas Rizal? Ya, sudah cukup. Baik, untuk pertanyaan yang kedua yaitu dari panelis kedua, yaitu dari Mbak Dian Meilani Putri. Waktu dan layar saya persilakan untuk bertanya. Baik, terima kasih kepada panitia atas waktunya. Mungkin mohon maaf jika di sini suaranya berisik. Kalau misalkan suara saya tidak terdengar dengan jelas, bisa minta diulang kembali seperti itu ya. Oke, baik, terima kasih. Sebelumnya izin bertanya kepada Mas Rizal. Tadi sudah saya simak terkait dengan visi misinya dan cukup menarik. Tadi Mbak Yuki juga sudah mengulas terkait dengan visi misi yang Mas Rizal bawa. Namun di sini ada hal yang ingin saya tanyakan, mungkin lebih ke apa ya, permasalahan di lapangan gitu ya. Nah, misalkan nih, bukan misalkan sih, tapi memang sudah kejadian gitu ya. Di lapangan yang isu terhangat terkait dengan program pemerintah yang sekarang ini juga sedang kita rasakan khususnya anak pendidikan ekonomi, yaitu MBKM ya, yang secara tidak langsung ini apa ya, mengancam regenerasi organisasi khususnya di HMP itu sendiri, di mana mahasiswa itu kan memang untuk tahun sekarang khususnya angkatan 2019 dan 2020 itu kan memang dikhususkan untuk menjadi pengurus gitu. Namun dengan adanya program MBKM seperti ini yang ada magang 6 bulan lah gitu, ada KKN juga yang selama 3 bulan, itu kan memakan waktu yang cukup lama gitu. Nah, di sini apa yang akan kamu lakukan nantinya ketika kamu menjadi ketua untuk menghadapi hal tersebut gitu, gimana membuat MBKM ini tuh bukan menjadi ancaman, tapi juga menjadi potensi, dan HMPE di sini tuh nggak kehilangan yang namanya regenerasi seperti itu. Mungkin itu pertanyaan awal saya, mungkin bisa dijawab dari situ. Terima kasih. Baik, terima kasih atas pertanyaannya Mbak Dian. Bisa saya ulangi lagi. Jadi bagaimana yang akan dilakukan oleh Mas Rizal mengenai program-program pemerintah, yaitu salah satunya MBKM. Jika sudah menjadi ketua, bagaimana Mas Rizal menghadapinya? Untuk saya persilahkan kepada Mas Rizal untuk langsung menanggapi pertanyaan dari panelis kedua. Ya, terima kasih atas pertanyaannya. Ya, terkait hal tersebut, karena memang permasalahan yang cukup harus diperhatikan ya, karena jujur saja saya juga belum banyak pengalaman terkait hal-hal tersebut. Yang nantinya yang akan saya lakukan yaitu mencoba meminta masukan atau saran-saran terkait permasalahan-permasalahan yang tadi dijelaskan oleh Mbak Dian, dengan meminta saran kepada ketua-ketua terdahulu seperti apa problem solvingnya terkait masalah tersebut. Dan kemudian kalau dari saya pribadi mungkin
mencoba untuk mencari sumber daya manusia dalam lingkup himpunan mahasiswa pendidikan ekonomi yang memang punya keinginan yang kuat atau punya keinginan niatan untuk menjadi pengurus himpunan mahasiswa pendidikan ekonomi. Nah, jadi seperti pada isai saya, yaitu merupakan himpunan mahasiswa pendidikan ekonomi adalah kita, yaitu HMP adalah kita. Jadi saya berharap kepada teman-teman angkatan yang baru 2020 maupun 2021 mempunyai keinginan yang kuat untuk bergabung dalam lingkungan atau internal dari anggota dari pengurus himpunan mahasiswa pendidikan ekonomi. Seperti itu. Jadi program solusinya mungkin tadi meminta saran atau masukan kepada ketua terdahulu terkait hal apa saja yang perlu diperhatikan untuk menghadapi masalah tersebut, dan kemudian coba menarik sumber daya manusia atau sumber daya mahasiswa dari angkatan-angkatan baru seperti angkatan 2020 maupun dengan angkatan 2021, bahwa membangun atau menjalankan, memperbaiki HMPE itu adalah sebuah kewajiban kita bersama, seperti itu. Baik, terima kasih atas jawabannya Mas Rizal. Bagaimana dengan Mbak Dian? Apakah sudah terjawab pertanyaannya? Ya, untuk pertanyaan pertama sudah saya cukupkan. Mau langsung pertanyaan kedua atau bagaimana ya? Boleh. Ya, masih ada waktu ya Mbak. Dipersilahkan untuk bertanya. Oke, baik. Terima kasih Mas Rizal atas jawabannya di pertanyaan pertama. Cukup memuaskan. Mungkin untuk pertanyaan kedua gitu ya. Kita juga melihat lagi ke lapangan. Kita nggak usah banyak teori, tapi kita lihat langsung bahwa di pendidikan ekonomi untuk mahasiswanya ya, itu istilahnya ada isu terkait dengan gap atau tembok semu ya yang tercipta di antara angkatan satu dengan angkatan lain. Ini bisa kita lihat dari banyaknya partisipan pada kegiatan-kegiatan di HMPE. Mungkin Mas Rizal sudah pernah ya mengikuti organisasi di HMPE, dan Mas Rizal mungkin tahu gitu bagaimana partisipasi anggota HMPE, anggota PE ketika ada forum ataupun ada kegiatan lain di HMPE. Nah, yang jadi pertanyaan, bagaimana ketika Mas Rizal nantinya menjadi ketua, ini kan berkaitan ya dengan visinya tadi yang kata-kata itu bersinergis, artinya harmonisasi antara pengurus dan anggota. Nah, ketika Mas Rizal menjadi seorang ketua, bagaimana menghadapi hal tersebut ketika tembok semu tersebut menjadi halangan kamu nantinya menjalankan organisasi atau menjalankan program kerja seperti itu? Pertanyaannya cukup jelas. Cukup Mbak. Baik, silakan kepada Mas Rizal untuk langsung menanggapi pertanyaan dari panelis yang kedua. Iya, terima kasih atas pertanyaannya. Kembali lagi terkait permasalahan di lapangan, yang bisa saya jawab saat ini yaitu terkait hal tersebut berhubungan dengan program kerja yang nantinya saya usahakan terkait program kerja yang nantinya melibatkan antara pengurus maupun dengan anggota, yaitu program tersebut akan merangkul atau akan menyakup seluruh pengurus maupun anggota seperti itu. Dan terkait program kerja akan dibuat semenarik mungkin, sebaik mungkin, agar nantinya teman-teman dari anggota, entah itu angkatan muda, angkatan tua, maupun angkatan yang baru seperti itu, akan tertarik dan akan merasa ingin join seperti itu terkait hal-hal yang nantinya kami kerjakan atau kami laksanakan sebagai pengurus nanti. Jadi fokus kami terhadap program kerja yang dibuat sesimpel namun tetap menarik bagi seluruh angkatan seperti itu. Jadi diharapkan dengan hal tersebut menciptakan sebuah ketertarikan yang dapat menarik semua elemen dari angkatan seperti itu.
Baik, terima kasih atas jawabannya Mas Rizal. Bagaimana dengan Mbak Dian, apakah sudah cukup terjawab? Oke, baik. Terima kasih Mas Rizal atas jawabannya. Semoga apa yang disampaikan Mas Rizal ketika nanti Mas jadi ketua bisa menjadikan HMPE ataupun kegiatan HMPE bisa mengeratkan atau mengakrabkan antara angkatan satu dengan angkatan lain, dan semoga bisa saling harmonis ya, sesuai dengan visi yang Mas Rizal bawakan. Saya harap seperti itu nantinya ketika Mas Rizal berhasil atau menjadi ketua HMPE tahun 2020. Gitu. Terima kasih. Sama-sama Mbak Dian. Selanjutnya dari panelis yang ketiga, yaitu dari Mbak Laurencia. Dipersilakan untuk bertanya. Baik, terima kasih. Terima kasih kesempatannya. Saya Laurencia dari panelis 3 izin bertanya. Untuk yang pertama, kepada Mas Rizal saya bertanya, dalam menjalin hubungan dengan eksternal di HMPE 2021 kan melalui program kerja HMPE berelasi. Nah, yang kalau yang disebutnya kadang kan anjang sana ataupun anjang sini. Nah, kalau itu acara udah selesai, nanti kita kayak nggak kenal lagi, kayak nggak terlalu nggak terlalu deket lagi gitu. Jadi, nah yang ingin saya tanyakan, menurut Mas Rizal, bagaimana agar melalui HMPE berelasi silaturahmi dengan pihak eksternal itu tetap terjalin? Baik, terima kasih kepada Mbak Lauren atas pertanyaannya, yaitu bagaimana agar melalui HMPE berelasi silaturahmi dengan pihak eksternal tetap kuat. Dipersilakan untuk Mas Rizal selaku calon ketua HMPE 2022 untuk menjawab. Ya, baik, terima kasih atas pertanyaannya. Jadi gimana caranya hubungan atau ikatan silaturahmi tetap terhubung meskipun program telah usai, seperti itu ya. Jadi kalau menurut saya pribadi, meskipun program atau kegiatan tersebut sudah selesai, mungkin alangkah lebih baiknya teman-teman semua tetap menjalin hubungan dengan cara mungkin bisa menanyakan kabar melalui grup-grup yang sudah dibuat sebelumnya, atau mungkin bisa menanyakan kabar melalui chat personal seperti itu. Dan kemudian mungkin untuk kembali mempererat tali silaturahmi atau agar tidak terputus hubungan tersebut, mungkin bisa kita ajak join bersama terkait program-program yang mungkin bisa saling bekerja sama antar program seperti itu. Terus kemudian mungkin bisa main bareng, diajak main bareng bagi teman-teman yang rumahnya berdekatan seperti itu. Jadi ada banyak sekali cara yang bisa dilakukan agar tali silaturahmi dengan pihak eksternal tidak terputus. Yaitu tadi seperti chat personal, chat di grup, maupun bisa diajak join untuk bekerja sama terkait program kerja dan lain sebagainya seperti itu. Dan tentunya masih banyak sekali cara yang bisa dilakukan. Dengan seiring berjalannya waktu, mungkin bisa ketemukan cara paling efektif agar dapat membuat tali silaturahmi tersebut tidak terputus dengan pihak eksternal dan menjadikan ikatan tersebut atau ikatan kerjasama tersebut menjadi sangat kuat seperti itu. Ya, mungkin seperti itu. Baik, terima kasih Mas Rizal atas jawabannya. Bagaimana kepada Mbak Laurencia? Apakah sudah cukup terjawab? Izin bertanya lagi boleh? Iya, boleh Mbak. Silahkan. Izin bertanya kembali. Kan tadi Mas Rizal menjawab mungkin dengan menanyakan kabar melalui grup ataupun PC, melalui kerjasama program ataupun main bareng. Nah, yang ingin saya tanyakan kembali, apakah Mas Rizal ini punya perkembangan, ingin mengembangkan program HMPE berelasi atau menciptakan program baru dalam menjalin hubungan yang erat dengan pihak eksternal? Terima kasih.
Ya, silakan Mas Rizal untuk menjawab. Ya, terkait program kerja sampai sejauh ini masih saya pikirkan, saya pertimbangkan terkait apa saja nantinya program kerja yang seefisien, seefektif mungkin yang nanti diterapkan di periode selanjutnya. Jadi tentunya ketika program yang sudah ada pada periode sebelumnya sudah baik, maka akan kami perkuat. Namun jika ada evaluasi-evaluasi yang ada terkait program sebelumnya, maka akan kami evaluasi dan perbaiki seperti itu. Entah itu program kerja HMP berrelasi dan program kerja yang lainnya seperti itu. Mungkin untuk mengetahui apakah program tersebut berjalan dengan baik atau tidak, mungkin bisa teman-teman yang lain bisa join ke pengurus HMPE yang selanjutnya. Insya Allah jika saya terpilih nantinya. Seperti itu. Terima kasih. Baik, terima kasih atas jawabannya Mas Rizal. Pada Mbak Lauren, apakah ada yang ingin ditanyakan lagi? Untuk pertanyaan pertama sudah cukup, terima kasih. Lanjut ke pertanyaan kedua atau bagaimana ya? Ya, silakan Mbak, masih ada waktunya. Baik, terima kasih untuk kesempatannya. Untuk pertanyaan yang kedua, saya ingin bertanya mengenai misi yang ketiga. Itu kan di situ tulis aspiratif, solutif, dan cepat sehingga mampu memfasilitasi kebutuhan mahasiswa pendidikan ekonomi. Nah, itu kan di misi yang ketiga itu kan fokusnya tupoksinya Departemen Advokasi. Nah, yang ingin saya tanyakan, peran serta Mas Rizal sebagai Ketua HMPE di misi ini itu seperti apa dan bagaimana? Terima kasih. Baik, sama-sama. Silakan kepada Mas Rizal untuk langsung menanggapi pertanyaan dari panelis ketiga, yaitu bagaimana peran serta Mas Rizal sebagai Ketua di misi yang ketiga ini. Ya, terima kasih atas pertanyaannya. Jadi yang bisa saya lakukan itu mengontrol atau menjadi sebuah apa ya, contoh agar nantinya teman-teman dari pengurus maupun itu di Departemen Advokasi dan di departemen yang lainnya dapat bersikap seperti pada misi yang ketiga ini, aspiratif, solutif, dan cepat sehingga mampu memfasilitasi kebutuhan mahasiswa pendidikan ekonomi. Jadi mungkin yang dapat saya lakukan adalah tetap menunjukkan sikap yang diteladani oleh seluruh anggota pengurus dari Himpunan Mahasiswa Pendidikan Ekonomi dan mengingatkan apabila ada kesalahan atau ada pelayanan yang kurang terkait pelayanan yang dilakukan oleh setiap departemen yang ada pada lingkup dari Himpunan Mahasiswa Pendidikan Ekonomi. Akan setiap musyawarah pengurusnya akan selalu ada evaluasi-evaluasi terkait hal-hal yang dirasa kurang selama pelayanan yang dilakukan seperti itu. Dan tentunya setelah evaluasi tersebut diharapkan akan lebih memperbaiki pelayanan yang nantinya teman-teman dapatkan dari pengurus Himpunan Mahasiswa Pendidikan Ekonomi periode selanjutnya seperti itu. Jadi akan kami selalu evaluasi apabila ada kekurangan atau kesalahan yang dilakukan oleh anggota setiap departemen dari Himpunan Mahasiswa Pendidikan Ekonomi seperti itu. Ya, mungkin itu yang bisa saya jawab. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Mas Rizal. Bagaimana dengan Mbak Lauren atas jawabannya? Baik, terima kasih Mas Rizal atas jawabannya. Mungkin sebagai penutup saya ingin bertanya kembali untuk yang terakhir, apakah dengan visi dan misi yang sudah Mas Rizal bawakan ini
cukup dan dapat membawa HMPE menjadi lebih baik, atau Mohon maaf, Mbak Lauren tidak ada suaranya. oh, sekarang ada suaranya nggak? Sekarang sudah, Mbak. Tadi off mic. Oh, oke. Mohon maaf, saya ulangi. Untuk menutup sesi pertanyaan saya kali ini, saya ingin bertanya satu kali lagi untuk yang terakhir. Apakah dengan visi dan misi yang sudah Mas Rizal bawakan ini bisa cukup dan dapat membawa HMPE menjadi lebih baik di tahun depan atau di periode selanjutnya? Terima kasih. Baik, terima kasih atas pertanyaannya, Mbak Lauren. Silakan kepada Mas Rizal untuk langsung menanggapi pertanyaan dari panelis ketiga. Ya, terima kasih atas pertanyaannya. Terkait visi maupun misi yang saya bawakan ini, menurut saya cukup, namun saya tidak bisa berjanji apa-apa karena prinsip saya yaitu bekerja semaksimal mungkin dengan hati agar semua cita-cita, semua harapan, semua tujuan yang saya bawa ini insya Allah akan menjadi suatu hal yang baik untuk kita semua. Seperti itu. Baik, terima kasih Mas Rizal atas jawabannya. Saya kembalikan ke panitia. Baik, terima kasih. Selanjutnya sesi kedua yaitu sesi debat terbuka dengan umum yang dibagi menjadi 2 termin dengan ketentuan 1 termin maksimal 2 penanya. Silahkan untuk yang ingin bertanya bisa raise hand terlebih dahulu atau mengirimkan chat di kolom chat ya, dengan menyebutkan nama, angkatan, perwakilan jika dari HIMA atau BEM. Baik, untuk Mas Koko Setiawan dipersilahkan untuk bertanya. Ya, cek suara saya terdengar nggak ya? Halo? Terdengar, Mas. Ya, oke. Terima kasih untuk kesempatannya. Perkenalkan, saya Koko Setiawan dari perwakilan JPO. Sini saya ingin mencoba bertanya kepada Mas Rizal berkaitan dengan visi yang Mas Rizal bawa tadi, kalau nggak salah mewujudkan HMPE yang sinergis, profesional, dan partisipatif ya kalau nggak salah. Nah tadi sebenarnya sudah ditanyakan oleh Mbak Dian terkait partisipatif itu dari Mas Rizal langkahnya bagaimana. Kalau tidak salah tadi jawabannya dengan program-program yang nanti akan dibawa gitu ya. Nah saya melanjutkan saja untuk pertanyaan itu. Itu kan untuk meningkatkan partisipatif di dalam HMPE-nya tadi Mas Rizal menjawab dengan program-program gitu ya. Nah yang ingin saya tanyakan yang pertama, bagaimana Mas Rizal ini membawa HMPE agar aktif, yang pertama di lingkungan KMFEB, kemudian yang kedua di lingkungan pendidikan UNSUD, dan yang ketiga di lingkungan Ikatan Mahasiswa Nasional atau IMAPESI. Itu pertanyaan pertama. Oh ya, ini boleh beberapa pertanyaan kan ya? Atau hanya satu aja? Cukup 1 dulu ya, Mas. Oh ya, oke. Mungkin itu aja sih pertanyaannya. Terima kasih. Baik, untuk Mas Rizal dipersilahkan untuk menjawab pertanyaan dari Mas Koko Setiawan, yaitu mengenai bagaimana membawa HMPE aktif dalam lingkungan FEB pendidikan UNSUD. Persilahkan untuk menjawab.
Iya, terima kasih Mas Koko atas pertanyaannya. Terkait hal tersebut, yang pertama partisipasi terhadap lingkungan KMFEB, yaitu dengan cara mungkin bersosialisasi dengan teman-teman dari 5 UKM yang lainnya, dengan cara mungkin turut berpartisipasi aktif terhadap program-program kerja yang melibatkan himpunan mahasiswa pendidikan ekonomi. Akan sebisa mungkin dan sebaik mungkin teman-teman dari pengurus himpunan mahasiswa pendidikan ekonomi akan membantu mensukseskan segala program yang ada dalam lingkup KMFEB seperti itu. Kemudian terkait dengan lingkup pendidikan ekonomi, mungkin dari kami akan menciptakan suatu lingkungan yang seharmonis mungkin, sebaik mungkin dengan teman-teman dari anggota, entah itu angkatan baru atau itu angkatan yang sudah lama, seperti angkatan 19, 20, 21, dan 2018 begitu. Melalui program-program yang nantinya akan dibuat seefektif mungkin untuk mencakup atau untuk menggandeng dari teman-teman angkatan yang ada pada pendidikan ekonomi. Kemudian terkait Terima kasih. Mungkin kami akan separtisipasi mungkin terkait isu-isu atau terkait permasalahan-permasalahan yang dibahas pada forum 5 PSI seperti itu, akan mencoba semaksimal mungkin, sebaik mungkin untuk mengikuti segala isu-isu yang ada di dalam ruang lingkup 5 PSI. Iya. Baik, bagaimana atas jawabannya, Mas Koko? Ya, terima kasih atas jawabannya. Tapi kayaknya tadi belum disinggung yang terkait prodi yang pendidikan di Unsud gitu. Kan di Unsud ada pendidikan bahasa Inggris, kemudian penjas orkes dan bahasa Indonesia. Nah, itu bagaimana nantinya Mas Rizal membawa HMP agar partisipatif dalam kegiatan-kegiatan yang lingkupnya masih satu arah lah dengan pendidikan ekonomi. Mungkin bisa ditambahkan sama Mas Rizal. Baik, silakan Mas Rizal untuk menanggapi. Ya, baik, terima kasih. Terkait hal tersebut, maaf belum disampaikan. Ya, terkait hal-hal mengenai program pendidikan yang ada di Unsud, akan sebisa mungkin kami jika dimintai tolong atau dimintai kerjasama dengan teman-teman dari pendidikan yang lainnya seperti pendidikan bahasa, pendidikan jasmani dan kesehatan, kami akan mencoba semaksimal mungkin menjalin kerjasama atau ikatan yang baik, yang sebelumnya sudah baik, namun kami akan jaga dan kami perkuat ikatan tersebut dengan cara mungkin jika dimintai tolong atau mungkin kami akan mencoba bersilaturahmi dengan teman-teman dari pendidikan yang lainnya seperti itu. Adakah program-program kerja yang selaras atau yang searah dengan program kerja yang ada pada HMPS seperti itu. Jika ada mungkin akan mengajak kerjasama dengan teman-teman dari pendidikan yang lainnya seperti itu. Dan intinya akan mencoba memperkuat ikatan kerjasama yang sebelumnya sudah baik, akan kami jaga dan kami perkuat. Baik, terima kasih kepada Mas Rizal atas jawabannya. Bagaimana dengan Mas Koko? Apakah sudah puas dengan jawaban dari Mas Rizal? Oke, terima kasih Mas Rizal untuk jawabannya. Untuk pertanyaan pertama, saya rasa cukup, Mbak. Boleh lanjut ke pertanyaan selanjutnya, nggak? Iya, saya persilahkan Mas untuk bertanya kembali. Oke, terima kasih. Untuk pertanyaan selanjutnya ini berkaitan dengan kaderisasi ya. Walaupun di visi misi Mas Rizal itu tidak dicantumkan,
Tapi saya rasa ini perlu ditanyakan karena di ADART itu kan ketua umum bersama dengan PSDM bertanggung jawab terhadap kaderisasi. Nah, yang ingin saya tanyakan, bagaimana kedepannya Mas Rizal akan membangun pola kaderisasi di tahunnya Mas Rizal? Cara-cara seperti apa yang akan Mas Rizal lakukan agar kaderisasinya tetap terjaga? Itu pertanyaannya. Terima kasih. Baik, silakan kepada Mas Rizal untuk langsung menanggapi pertanyaan dari peserta umum, yaitu bagaimana ke depannya cara membangun organisasi agar tetap terjaga dengan baik. Ya, terima kasih atas pertanyaannya. Ya, jadi terkait kaderisasi ini yang coba saya lakukan yaitu dengan cara memberi sebuah contoh terkait tata kelola organisasi yang sebelumnya saya sebutkan, yaitu tata kelola organisasi yang solid, aktif, dan menyenangkan. Jadi sebisa mungkin lingkungan internal dari pengurus himpunan mahasiswa ekonomi yaitu semenyenangkan mungkin untuk menjalankan segala program kerja yang nantinya akan tentunya akan dilihat atau akan diperhatikan oleh teman-teman anggota yang lain, bahwa menjalankan program kerja pada organisasi himpunan mahasiswa pendidikan ekonomi bisa semenyenangkan itu seperti itu. Jadi sebisa mungkin saya membangun lingkungan yang menyenangkan pada roda organisasi himpunan mahasiswa ekonomi pada periode selanjutnya. Yang saya harapkan akan menjadikan contoh atau menjadikan dorongan motivasi bahwa berorganisasi di lingkungan himpunan mahasiswa pendidikan ekonomi itu bisa menyenangkan, bisa menambah relasi, bisa menambah hal-hal yang baik seperti itu. Jadi yang bisa saya lakukan adalah mewujudkan lingkungan internal organisasi yang baik dulu, baru bisa memberikan atau mengajak teman-teman angkatan yang lain, angkatan baru terutama, untuk bisa mengembangkan atau memajukan himpunan mahasiswa pendidikan ekonomi seperti itu. Baik, terima kasih atas jawabannya Mas Rizal. Bagaimana dengan Mas Koko? Apakah sudah cukup puas? Oke, cukup. Terima kasih, Mbak. Baik. Selanjutnya saya persilahkan untuk satu penanya lagi. Apakah ada yang ingin bertanya? Silakan bagi yang ingin bertanya bisa raise hand atau mengirimkan di kolom chat. Baik, silakan Mbak Tia untuk bertanya. Oke, baik. Terima kasih. Mohon maaf tidak bisa on cam. Izin bertanya ya, saya Aditya Learning Room dari Pendidikan Ekonomi 2018. Izin bertanya kepada Mas Rizal ya, terkait penguatan internal
Mungkin dari Mas Rizal sendiri, apakah ada program baru untuk penguatan internal atau mungkin strategi apa yang bisa untuk membuat penguatan internal itu sendiri? Terima kasih. Baik, sama-sama. Silakan kepada Mas Rizal untuk langsung menanggapi pertanyaan, yaitu apakah ada program baru untuk penguatan internal atau strategi yang akan dijalankan? Ya, terima kasih atas pertanyaannya. Saya mencoba jawab. Sampai sejauh ini masih saya rumuskan terkait program kerja yang nantinya dilaksanakan pada program pada periode selanjutnya seperti itu. Jadi mungkin belum bisa saya sampaikan terkait program kerja apa yang nantinya menjadi unggulan untuk meningkatkan internal dari organisasi HMPS seperti itu. Jadi sampai saat ini masih meminta masukan atau saran-saran kepada teman-teman dari ketua sebelumnya, dari teman-teman yang lain seperti itu. Jadi terkait program kerja ini masih saya rumuskan seperti itu. Dan saya harapkan nanti program kerja yang saya bawakan untuk periode selanjutnya sebisa mungkin sederhana, simpel, namun tetap dengan tujuan yang jelas maupun tujuan yang memang bermanfaat bagi lingkup luas, terutama untuk mahasiswa pendidikan ekonomi seperti itu. Baik, terima kasih atas jawabannya. Bagaimana dengan Mbak Tia? Apakah sudah puas dengan jawabannya? Ya, oke. Terima kasih atas jawabannya, Mas Rizal. Apakah saya boleh bertanya lagi? Mohon maaf karena waktunya sudah cukup, jadi baik, mohon maaf karena waktunya sudah habis, jadi kita lanjutkan ke termin kedua. Baik, untuk termin kedua akan kita buka 2 pertanyaan. Apakah ada yang ingin bertanya kembali, bisa raise hand atau mengirimkan pesan di kolom chat. Saya ingatkan kembali untuk yang ingin bertanya bisa raise hand atau mengirimkan pesan di kolom chat dengan perkenalan terlebih dahulu. Baik, untuk Mbak Tia, saya persilakan untuk bertanya kembali. Oke, baik. Terima kasih MC. Izin bertanya ya, saya Aditya Yulaningrum dari Pendidikan Ekonomi 2018. Izin bertanya kepada Mas Rizal. Ya, mungkin ini ya, terkait keresahan ya. Mungkin keresahan apa yang dirasakan oleh Mas Rizal selama di kepengurusan atau mungkin melihat kepengurusan di 2021, khususnya di dalam internal itu sendiri. Dan jika memang ada evaluasi, mungkin perubahan apa yang akan dibawa seperti itu?
Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Kepada Mas Rizal dipersilakan untuk menanggapi pertanyaan dari Mbak Tia, yaitu keresahan apa yang dirasakan selama menjadi anggota HMPE di 2021, khususnya di Inter ya. Silakan untuk menjawab, Mas Rizal. Iya, apakah suara saya terdengar? Terdengar, Mas. Iya, terima kasih. Izinkan saya menjawab terkait keresahan apa yang saya rasakan dengan pengurusan periode sebelumnya. Sebelumnya mohon maaf tidak menyinggung perasaan siapapun. Ini menurut saya pribadi mungkin terkait pelayanan yang masih yang sudah baik namun perlu ditingkatkan untuk periode yang selanjutnya gitu. Jadi mungkin dari yang saya rasakan teman-teman pengurus, mungkin pengurus sebelumnya mohon maaf tidak menyinggung perasaan siapapun, kembali lagi mungkin kurang memperhatikan angkatan-angkatan, contohnya yang saya rasakan sendiri seperti itu, contohnya terkait program MBKM yang sebelumnya seperti itu. Jadi mungkin belum maksimal terkait pelayanan yang diberikan seperti mendengarkan keluh kesah atau mencari solusi terkait permasalahan yang kami rasakan saat itu, khususnya saya pribadi gitu ya. Saya kembali lagi tidak menyinggung perasaan siapapun, tapi mungkin terkait pelayanan yang masih yang sudah baik namun perlu diperbaiki kembali di periode yang selanjutnya terkait hal-hal yang dibutuhkan, entah itu program-program terkait MBKM, program-program yang dicanangkan pemerintah maupun universitas seperti itu. Mungkin pelayanannya bisa semaksimal untuk memberikan yang bisa dibutuhkan atau yang diharapkan oleh semua anggota, semua angkatan dari Himpunan Mahasiswa Pendidikan Ekonomi. Mungkin itu saja. Terima kasih. Baik, terima kasih. Bagaimana Mbak Tia atas jawabannya? Apakah sudah cukup? Izin menanggapi boleh? Ya, silakan Mbak. Ya, oke. Terima kasih MC. Mungkin tadi dari jawaban Mas Rizal itu sendiri lebih kepada pelayanan ke anggota gitu ya, karena dari angkatan ke angkatan gitu. Nah, yang saya tanyakan tadi itu lebih kepada terkhusus pengelolaan internalnya itu sendiri, Mas. Itu bagaimana ya? Silakan Mas Rizal untuk menanggapi. Iya, sebenarnya mohon maaf kalau bisa diulangi, Mbak, soalnya tadi terputus-putus. Ya, oke. Izin mengulangi ya. Pertanyaan saya tadi itu terkait keresahan Mas Rizal di kepengurusan, kan tadi juga sempat sudah dijawab ya. Namun menurut saya itu adalah jawaban untuk ke advokasinya sebenarnya, karena pelayanan untuk anggota dari angkatan ke angkatan seperti itu. Nah, yang ingin saya tanyakan itu adalah keresahan Mas Rizal sendiri, yang mana itu khusus kepada pengelolaan internalnya. Nah, itu nanti akan dibagaimanakan gitu dari evaluasi yang Mas Rizal rasakan dan ingin membawa perubahan seperti apa. Seperti itu Mas Rizal, bagaimana? Ya, terima kasih. Ya, bisa saya jawab, Mbak?
Ya, silakan Mas Rizal untuk langsung menanggapi. Ya, sebelumnya mohon maaf. Saya izin menjawab. Terkait yang nantinya akan saya lakukan terkait internal dari lingkungan pengurus himpunan mahasiswa pendidikan ekonomi, mungkin akan mencoba memberikan suasana yang menyenangkan, suasana yang kebersamaan yang solid, kemudian akan berpartisipasi aktif terhadap semua keluh kesah yang ada di internal kepengurusan seperti itu. Jadi mungkin satu sama lain antar pengurus jika ada keresahan, jika ada masalah, ada hal-hal yang perlu dibicarakan atau meminta bantuan, akan coba sebisa mungkin antar pengurus mencoba membantu, mencoba memberikan semangat, motivasi, dan terus tentunya berkomunikasi antar satu sama lain dengan antar pengurus, sehingga mungkin yang diharapkan adalah menciptakan suasana yang menyenangkan, suasana yang seperti kekeluargaan seperti itu. Dengan cara yang tadi disebutkan, mungkin ada sesi-sesi tersendiri untuk berdiskusi, untuk bercerita antar satu sama lain yang mungkin menurut saya pribadi dapat mempererat atau dapat meningkatkan sifat kekeluargaan dalam organisasi. Jadi keresahan saya pada pengurusan sebelumnya mungkin kurang adanya hal-hal tersebut. Jadi mungkin antar sesama pengurus masih ada gap, masih ada hal-hal yang tidak bisa sepenuhnya terbuka seperti itu. Jadi mungkin ada semacam diskusi nanti ketika pengurusan selanjutnya untuk ya setidaknya sharing-sharing satu sama lain antar pengurus seperti itu, seperti mendengarkan keluh kesah mungkin, mendengarkan masalah-masalah, entah itu masalah yang berkaitan dengan pendidikan, masalah terkait kepengurusan, masalah yang lain sebagainya. Seperti itu mungkin nanti akan berjalan menyenangkan mungkin, sebaik mungkin terkait internal dari organisasi HMPF pada periode sebelumnya. Mungkin itu, terima kasih. Baik, bagaimana Mbak Tia? Apakah sudah cukup puas dengan jawabannya? Ya, oke. Terima kasih kepada Mas Rizal atas jawabannya. Semoga jika memang nanti bisa menang gitu ya, bisa membawa HMPE menjadi lebih baik lagi. Terima kasih. Baik, masih ada satu pertanyaan lagi untuk termin yang kedua. Apakah ada yang ingin menanyakan? Bisa langsung raise hand atau mengirimkan pesan di kolom chat. Sebelumnya untuk perkenalan terlebih dahulu. Silakan untuk yang ingin bertanya bisa langsung raise hand atau mengirimkan pesan di kolom chat dengan menyebutkan nama, angkatan, dan perwakilan apabila dari HIMA atau BEM.
Silakan Mas Rian untuk memberi pertanyaan. Baik, terima kasih. Apakah suara saya sudah terdengar? Oke, izin bertanya untuk Mas Rizal. Pertanyaan dari saya yaitu, apakah inovasi ataupun upaya-upaya yang akan dilakukan Mas Rizal dalam meningkatkan sumber daya manusia khususnya di Himpunan Pendidikan Ekonomi? Terima kasih. Baik, pada Mas Rizal, dipersilakan untuk menanggapi pertanyaan dari Mas Rian. Iya, mohon maaf bisa diulangi nggak, Pak? Kurang terdengar dengan jelas. Oke, baik Mas. Apakah suara saya sudah terdengar sebelumnya? Iya, sudah cukup terdengar. Oke, izin bertanya Mas. Dari Mas Rizal sendiri, apa upaya ataupun kiat-kiat dan inovasi yang akan dilakukan untuk upaya dalam meningkatkan sumber daya manusia khususnya di himpunan kita atau himpunan pendidikan ekonomi, Mas? Terima kasih. Ya, terima kasih. Izinkan saya menjawab terkait hal tersebut. Kembali saya usahakan terkait program-program kerja yang nantinya pada periode saya akan semaksimal mungkin, seefisien mungkin, seefektif mungkin untuk memfasilitasi dari teman-teman semua, seperti mungkin yang punya bakat olahraga, punya hal-hal yang perlu dikembangkan akan coba kami fasilitasi melalui program-program kerja yang akan saya rumuskan sebaik mungkin, seefisien mungkin, dan seefektif mungkin untuk mencakup, merangkul, memfasilitasi teman-teman semua angkatan, entah itu angkatan baru atau mungkin angkatan lama, khususnya mungkin angkatan baru yang nantinya akan mendapatkan dampak yang insya Allah dampak tersebut baik untuk teman-teman semua, karena teman-teman semua akan kami layani, kami fasilitasi sebaik mungkin entah itu terkait minat bakatnya pada olahraga, pada akademik, dan lain sebagainya seperti itu. Baik, terima kasih atas jawabannya Mas Rizal. Apakah sudah cukup puas dengan jawabannya Mas Rian? Oke, baik, sudah cukup. Terima kasih. Sekian untuk debat terbuka Pemira HMPE 2022. Saya ucapkan terima kasih atas perhatian dan antusiasnya. Selanjutnya saya akan kembalikan kepada rekan saya sekarang. Oke, baik, terima kasih. Acara selanjutnya adalah dokumentasi. Kepada para hadirin dimohon untuk menghidupkan kamera dan kepada panitia yang bertugas dimohon untuk mempersiapkan diri. Oke, dimohon untuk on cam semuanya ya. Dimohon untuk on cam-nya.
Oke, baik. Ini masih ada yang belum on cam ya? Mohon untuk on cam dulu ya teman-teman dan kakak-kakak. Oke, mungkin dari slide 1 dulu ya. Oke, slide 1. 1, 2, 3. Satu lagi. 1, 2, 3. Oke, untuk slide 2 masih pada off cam ya, jadi slide 1 aja gitu. Oke, terima kasih. Hadirin yang berbahagia, acara demi acara telah kita lewati. Selanjutnya acara yang terakhir adalah penutup. Saya selaku MC dan mewakili seluruh panitia yang bertugas mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah meluangkan waktu dalam acara orasi terbuka calon ketua Himpunan Mahasiswa Pendidikan Ekonomi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jenderal Sudirman tahun 2022. Sebelumnya, jangan lupa absen ya teman-teman. Mohon maaf apabila kesalahan selama acara berlangsung. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.